Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Indra Di Febrianto dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buwana. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen rantai pasok atau dengan kata lain supply chain management. Di mata kuliah ini akan ditempuh mahasiswa di semester 6, semester magang. Oleh karena itu nanti ketika Anda magang maka case study yang ada juga disesuaikan dengan materi yang ada di mata kuliah ini. Di mata kuliah ini nanti ada beberapa literatur yang saya gunakan, kemudian ada pendahuluan konsep dasar dari manajemen rantai pasok, kemudian definisinya bagaimana, alirannya seperti apa, area cakupan dari manajemen rantai pasok atau supply chain ini nanti akan Anda implementasikan di tempat magang masing-masing. Kemudian fungsi di dalam rantai pasok, tantangan dalam menghadapi supply chain internasional, kemudian peran teknologi informasi, dan case study yang nanti akan jelaskan di slide paling akhir. Baik, kita masuk dulu ke literatur rantai pasok. Untuk literatur mata kuliah ini banyak literatur yang beredar, bisa didapatkan baik secara offline maupun e-book. Yang pertama saya gunakan adalah pengarangnya dari Profesor Gujawan, dari Profesor ITS Supply Chain Management, kemudian Chopra dan Simchi Levy, yang terakhir dari Bu Lina. Banyak referensi yang bisa digunakan, tidak hanya 4 ini, tapi yang paling pokok nanti saya gunakan adalah 4 ini untuk pustaka utamanya. Oke, kita lanjut lagi ke konsep dasar dari manajemen rantai pasok. Oke, industri manufaktur khususnya di awal-awal sekitar tahun 1960 dipelopori oleh industri otomotif. Biasanya di tahun itu produksinya adalah produksi massal atau mass production, di mana pada saat itu output adalah sasaran utama. Jadi ketika outputnya semakin banyak, tentunya keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat. Selain itu juga produktivitas, efisiensi, dan utilities juga sangat berperan di masa-masa itu di sistem produksi massal. Pada saat itu mungkin tenaga kerjanya, penghasilannya tergantung dari banyaknya output yang dihasilkan. Misalkan dalam satu shift menghasilkan 1000 unit atau 1000 pieces, maka tinggal dikalikan saja untuk satu unitnya berapa rupiah atau berapa dolar yang akan diterima nanti di akhir bulan. Kemudian pada tahun 1970-an, 1980, industri mulai bergeser, mulai yang dari awal produksi massal, kemudian ada pemain baru yang biasanya masuk dari Jepang biasanya. Pada saat itu tidak hanya menitik beratkan kepada produktivitas, output, dan juga efisiensi, tapi juga harus memenuhi kualitas, standar kualitas yang baik, yang bagus. Karena itu pada saat itu tahun 1970 dan 80-an, Jepang banyak mengaplikasikan metode baru, STM, TPM, dan SPC. Dan terakhir pada tahun 1990-an, perusahaan industri manufaktur semakin bersaing ketat antara yang satu dengan yang lain. Pada saat itu tidak hanya persaingan antara industri yang satu dengan lain, tapi sudah masuk ke supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Oleh karena itu pada saat itu 1990-an, konsep supply chain management ini mulai dikenal. Kenapa? Karena perusahaan dituntut untuk menciptakan produk yang murah, cepat, dan berkualitas. Dari konsep SCM ini yang pada saat itu bisa mengakomodir 3 tuntutan dari konsumen tersebut.
Oke, kita lanjut ke definisi rantai pasok. Di banyak definisi yang mengartikan rantai pasok sesuai dengan definisian masing-masing orang. Yang saya capture di sini adalah definisi menurut Pujawan, Profesor Pujawan, jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk sampai ke tangan konsumen akhir. Kemudian banyak juga definisi supply chain management dari luar negeri, misalkan dari Council of Logistics, kemudian dari MIT dan banyak-banyak universitas luar negeri yang masing-masing mempunyai spesifikasi atau mata kuliah tertentu bidang supply chain management. Di banyak definisi, kalau kita ngomong definisi, tentunya tidak ada yang benar dan salah, semuanya benar, tapi yang perlu diingat dari definisi yang harus Anda bisa pahami adalah Anda ambil kata kuncinya dari masing-masing definisi masing-masing orang tersebut. Intinya untuk supply chain management adalah seadanya koordinasi dan integrasi antara pemain-pemain yang ada di masing-masing supply chain untuk mengantarkan produk akhir sampai ke tangan konsumen. Tentunya produk yang diterima oleh konsumen itu tentunya harus dengan murah, berharga murah, cepat sampai konsumen, dan kualitasnya juga sangat bagus atau tidak boleh jelek atau reject. Ketika misalkan konsumen menerima produk yang tidak bagus atau kurang bagus, maka supply chain juga ada bagian atau cakupan yang nanti melayani misalkan untuk purna jual, jadi bisa dikembalikan atau ditukar dengan atau ganti yang baru dan sebagainya. Di banyak definisi yang ada di rantai pasok, saya harapkan Anda tidak terpaku pada hanya satu definisi. Yang penting Anda masuk atau ingat apa masing-masing kata kunci yang ada di definisi itu tersebut. Baik, itu tadi definisi rantai pasoknya. Oke. Kemudian untuk aliran rantai pasok, nah, kita ngomong aliran nih rantai pasok. Banyak perusahaan atau pemain yang ada di dalam maupun internal maupun eksternal. Ya. Kalau misalkan satu contoh perusahaan tepung, maka perusahaan tepung mempunyai banyak supplier. Misalkan pabrik gula, kemudian pabrik kalengnya, kemudian pabrik aluminium dan sebagainya. Jadi ada tiga aliran rantai pasok yang ada di situ, ya, fisik, informasi, kemudian uang. Masing-masing pemain dari hulu sampai ke hilir, supplier, manufaktur, distributor, retailer, sampai ke end customer atau konsumen akhir, semuanya berperan di situ dan mempunyai aliran masing-masing. Untuk fisik, misalkan aliran fisik, maka membacanya dari kiri ke kanan, dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari supplier, kemudian menyuplai bahan baku ke perusahaan atau manufaktur, kemudian setelah jadi produk jadi dikirim ke distributor, kemudian kembali ke retailer, dikirim setelah itu ke retailer, sampai akhirnya nanti masuk ke konsumen akhir. Ya. Untuk aliran fisik, masing-masing berperan antara supplier sampai ke end customer. Kemudian berikutnya adalah area aliran cash atau pembayaran. Ya. Ketika supplier sudah mengirim bahan baku masuk ke perusahaan, kemudian perusahaan masuk ke distributor, kemudian ke retailer, dan kembali ke end customer. End customer membeli barang, tentunya setelah barang didapat dan membayar. Nah, pembayaran dari customer akan masuk lagi ke input ke retailer dan balik lagi sampai ke suppliernya. Oke, itu kurang lebih 3 aliran yang ada di rantai pasok. Berikutnya area cakupan rantai pasok. Ada pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, serta distribusi. Jadi kurang lebih 5 bagian ini yang Anda nanti harus
aplikasikan di tempat magang masing-masing. Jadi misalkan Anda ditempatkan di bagian produksi, maka Anda bisa case study-nya di situ, misalkan membuat peramalan permintaan misalkan untuk 1 tahun ke depan, atau kemudian menghitung berapa error atau peramalan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu misalkan Anda ditempatkan di bagian produksi. Dan berikutnya untuk pengembangan produk. Pengembangan produk ada mata kuliah khusus yang nanti akan mendetailkan bagaimana tahapan-tahapannya, tapi untuk dari kacamata supply chain management atau rantai pasok, pengembangan produk, langkah awal tentunya kita harus melakukan riset pasar. Kenapa kita harus melakukan riset pasar? Karena riset pasar diperlukan untuk titik temu antara permintaan atau keinginan yang konsumen dengan produsennya sendiri. Dalam hal ini adalah manufaktur. Ya, kemudian untuk bagian pengadaan, ketika produk sudah dideklar atau akan di launching, tentunya membutuhkan banyak bahan baku atau input atau material. Nah, bagian pengadaan atau procurement ini yang nanti akan mengakomodir atau menjalankan fungsinya dengan istilahnya kesepakatan antara pengembangan produk atau bagian R&D kalau ada di perusahaan, kemudian juga ada bagian purchasing pembelian. Cakupan yang ketiga, perencanaan dan pengendalian produksi. Tentunya ini sudah Anda dapatkan di semester 4. Tinggal nanti Anda mengaplikasikan di tempat magang seperti apa. Banyak, apakah Anda bisa masuk ke planningnya, MRP, EOQ, dan sebagainya. Atau mungkin Anda bisa masuk ke lintasan produksinya. Atau mungkin nanti perancangan tata letaknya juga bisa di situ. Di banyak hal yang bisa Anda lakukan. Penjabaran atau perluasan dari cakupan perencanaan dan pengendalian produksi. Distribusi, misalkan di tempat magang Anda ditempatkan di gudang, maka gudang tentu mempunyai list atau jadwal pengiriman. Produk A dikirim ke konsumen A, misalkan kemudian produk B dikirimkan ke konsumen B, dan seterusnya. Tugas Anda nanti mengaplikasikan case study-nya di situ adalah paling tidak Anda membuat jadwal pengirimannya seoptimal mungkin. Maksudnya optimal adalah tidak sebisa mungkin sedikit menggunakan alat transportasi atau jasa pengangkutan. Tentunya juga semakin sedikit transportasi yang digunakan, biaya yang dikeluarkan juga akan semakin minim. Di tantangannya ketika nanti Anda magang di tempat perusahaan, ketika Anda tertarik untuk distribusi seperti itu. Di banyak pilihan, ada pengembangan produk, pengadaan, perencanaan pengendalian, produksi, dan distribusi. Di 5 cakupan ini, kalau kita ngomong supply chain tidak bisa berdiri sendiri, jadi saling berkaitan, saling berkoordinasi, dan integrasi antara satu dengan yang lain. Tolong diingat untuk magangnya nanti sebisa mungkin mengaplikasikan dari salah satu dari cakupan rantai pasok yang ada. Oke, baik, saya lanjutkan berikutnya. Oke, fungsi dalam rantai pasok. Jadi rantai pasok saat pelitian tidak hanya memproduksi barang, kemudian mengirim produk sampai ke tangan konsumen akhir dan seterusnya, tapi juga ada fungsi mediasi atau non fisik. Ya. Di 2 fungsi ini, fisik dan mediasi, saling berhubungan, saling berintegrasi dan sebagainya. Tentunya tujuan akhirnya sama, untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Di masing-masing fungsi, misalkan saya ambil contoh untuk aktivitas fisik, sourcing, ya, bahan baku. Jadi supplier berperan di sini. Dalam satu perusahaan banyak supplier, bisa puluhan, ratusan, atau bahkan mungkin ribuan. Di masing-masing supplier tentu menyuplai barangnya sendiri-sendiri, dan tugas kita rantai pasok adalah atau supply chain situ adalah membuat segmen supplier mana saja yang masuk ke kritis, kritikal, atau supplier mana saja yang tidak masuk ke supplier kritis. Di masing-masing
perlakuannya berbeda antara satu supplier dengan supplier lain, tergantung dia menyuplai produk atau bahan baku yang seperti apa. Dan tadi sudah saya singgung di awal, riset pasar dan pengembangan produk. Pengembangan produk tentunya berhubungan dengan sifat perusahaan sendiri, apakah produksi barang yang fungsional atau inovatif. Kita ambil contoh misalkan produk inovatif ya, misalkan HP, dan laptop, peralatan elektronik dan lainnya. Di time to market yang dibutuhkan di situ harus cepat atau pendek. Kenapa? Karena siklus hidup daur hidup produk itu sendiri, produk inovatif khususnya inovatif, akan pendek. Mungkin dalam jangka waktu tidak sampai satu tahun mungkin akan keluar produk baru lagi, atau bahkan mungkin hitungan 6 bulan sekali akan keluar produk yang baru lagi. Jadi tantangannya untuk bagian produk atau R&D di situ adalah sebisa mungkin menciptakan produk atau membuat produk yang tidaknya daur hidup produknya lebih lama dari yang seperti biasanya. Dan termasuk juga ketika produk tersebut decline, menurun, berarti nilai jualnya akan semakin turun juga. Maka perusahaan di sini harus sebisa mungkin mengakomodir apabila ada produk yang sudah decline atau menurun, bagaimana menyikapinya. Apakah misalnya kalau contoh HP, mungkin ada semacam promo trade-in dan sebagainya, jadi menjual produk HP yang lama kemudian ditukar atau ditambah dengan produk yang baru, tentunya dengan menambah jumlah uang yang hasilnya didapatkan dari penjualan HP yang lama tadi. Di masing-masing fungsi saling berperan, tidak bisa berdiri sendiri, karena itu dinamakan supply chain management, saling berintegrasi dan berkoordinasi. Baik, itu fungsi dalam rantai pasok. Berikutnya adalah tadi saya jelaskan di awal, pemain supply chain struktur sederhananya seperti itu: supplier, manufaktur, distributor, retailer, sampai ke konsumen. Tapi di prakteknya, di implementasi dunia nyatanya, tidak mungkin perusahaan hanya disuplai satu orang atau satu pabrik, tapi bisa mungkin puluhan atau bahkan mungkin ratusan. Semakin banyak pemain yang terlibat di situ, di dalam rantai supply chain atau rantai pasoknya, tentunya tantangannya akan semakin kompleks. Ya, kompleksitas struktur supply chain. Sebisa mungkin kita melakukan segmentasi mana-mana yang istilahnya berperan penting atau mempunyai ya setidaknya urusan yang lebih penting dibanding dengan supplier yang lain. Ya, dengan kata lain, tidak bisa mengalahkan yang kurang penting, tapi mungkin yang kurang penting akan dilibatkan dalam kontrak-kontrak yang jangka pendek dan sebagainya. Ya, dengan melibatkan banyak pemain itu tentunya tidak menutup kemungkinan misalkan di revolusi industri sekarang 5.0 dan sebagainya, tentu masing-masing pemain tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tidak untuk kemungkinan dari luar negeri. Tentunya dari luar negeri tentu ada perbedaan waktu, bahasa, kemudian juga harga dan sebagainya. Di kompleksitas struktur supply chain sangat tergantung dari berapa banyak pemain atau pelaku yang ada di rantai supply chain. Dan tantangan berikutnya adalah yang kedua adalah ketidakpastian. Ya. Anggap saja misalkan satu perusahaan disuplai oleh 10 perusahaan. Masing-masing 10 perusahaan itu sama-sama menyuplai barang kritis atau produk kritikal yang diperlukan untuk perusahaan agar dapat berproduksi. Ya. Masing-masing 10 supplier tadi tentu mempunyai permintaan yang bermacam-macam, tidak bisa sama. Ya. Ketidakpastian permintaan juga menjadi salah satu tantangan kita dalam mengelola supply chain. Ya. Kemudian dari masing-masing supplier tadi, misalkan dari 10 permintaannya sudah berbeda. Kemudian lead time-nya juga berbeda-beda, tidak mungkin sama. Misalkan supplier A lead time-nya 2 minggu,
supplier B lead time-nya 4 minggu, supplier C dan seterusnya lead time-nya mungkin 1 bulan dan seterusnya. Di ketidakpastian bisa dari internal atau mungkin dari dalam. Dari internal permintaan bisa masuk, kemudian ketidakpastian pasokan. Ya, dari internal mungkin ketika akan berproduksi mesin mungkin belum siap atau mungkin lagi breakdown dan sebagainya. Jadi harus menunggu lagi berapa lama yang harus berapa waktu yang harus digunakan untuk melakukan maintenance, perbaikan. Ketika mesin sudah ready maka produksi akan berjalan. Tantangannya sangat kompleks dan tentunya bagi penggiat atau penyuka supply chain management tentu akan sangat mengasihkan bagaimana kita bisa meminimalkan atau minimalisir tantangan-tantangan itu tersebut. Jadi diharapkan tentunya dengan cara ya tadi koordinasi, mengintegrasi dan sebagainya. Oke, lebih 2 itu tantangannya. Berikutnya peran teknologi informasi. Di saat-saat ini tentunya banyak aplikasi internet yang bisa digunakan untuk menunjang kinerja supply chain. Ya, misalkan sambil contoh di perusahaan industri otomotif, di pembeli atau calon pembeli tidak perlu misalkan karena kesibukan waktu tidak perlu langsung datang ke showroom dan sebagainya, tapi mungkin hanya bisa cukup hanya masuk ke login ke internetnya, websitenya, kemudian melakukan semacam simulasi bagaimana atau produk apa saja yang diinginkan, kemudian variasinya seperti apa, speknya bagaimana untuk masing-masing otomotif yang ada. Ada peran teknologi informasi atau internet sangat diperlukan dalam supply chain management atau rantai pasok. Electronic procurement contohnya tidak hanya bagian pengadaan atau hubungannya dengan supplier, tapi juga sebisa mungkin ditingkatkan atau mungkin menambah skill untuk mungkin tawar-menawar dengan supplier supaya mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah dari supplier yang lain. Kemudian ketika suppliernya bagus, kompensasinya apa? Apakah kontraknya akan diperpanjang atau mungkin kontraknya tidak diperpanjang kalau suppliernya kinerjanya kurang dan sebagainya. Kurang lebih ada 2 electronic procurement, yang berikutnya adalah electronic fulfillment. Di fulfillment dari katanya ini untuk menunjukkan pemenuhan kebutuhan konsumen di syarat-syarat apa saja yang diperlukan. Ya, misalkan tadi sambil contoh masuk ke websitenya, kemudian syaratnya apa, memilih model mobil yang seperti apa, jenisnya seperti apa, bagaimana, kemudian spek-speknya seperti apa dan sebagainya. Jadi peran teknologi informasi sangat diperlukan untuk supply chain management. Oke. Yang terakhir case study, diharapkan karena ini mata kuliah ini adalah berada di semester magang dan untuk menunjang program dari kementerian, maka nanti ketika Anda magang dan di ACC oleh perusahaan, ditempatkan di bagian mana saja, saya harapkan di bagian yang Anda tempati Anda bisa mengaplikasikan supply chain itu. Ya, bisa dari salah 1 atau 5 cakupan tadi, monggo silakan dipilih yang sesuai dengan tempat yang Anda tempati di magang. Bisa berkelompok maksimal 3 orang, kalau berkelompok, kalau mau sendiri juga monggo silakan. Di presentasi hasil magangnya ini atau implementasi dari supply chain ini adalah sebisa mungkin diharapkan Anda mengerti. Jadi teori yang kami jelaskan mungkin sampai UTS nanti Anda mengerti. Kemudian setelah Anda mengerti, Anda bermagang di tempat perusahaan, kemudian mempraktekkan
case study apa yang ada di situ, karena perusahaan selalu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Ya, tinggal Anda sendiri bagaimana nanti memilih salah satu atau mungkin salah dua dan sebagainya topik yang ada di permasalahan tersebut. Jangan khawatir, untuk KP ini atau magang ini tentunya ada pembimbing. Ya, baik dari perusahaan itu sendiri nanti akan ditunjuk seorang pembimbing untuk membimbing Anda selama menjalankan kegiatan magang. Kemudian selain itu juga dari kampus atau prodi teknik industri nanti akan juga ditunjuk untuk membimbing Anda sampai batas Anda terakhir selesai melakukan magang. Jadi setelah Anda melakukan magang, kemudian Anda mempresentasikan hasil magangnya ke dosen kami, pengampunya. Kemudian dari hasil presentasi itu nanti mungkin ada semacam feedback dari kami, kurangnya apa mungkin nanti ditambahkan. Kenapa? Kami men-set program mata kuliah ini untuk semacam melakukan case study, karena diharapkan ketika Anda nanti semester 7, ya semester 7 ketika Anda masuk ke seminar proposal, diharapkan Anda sudah mempunyai satu topik yang bisa dilakukan atau nanti diminati, kemudian tanda teliti sampai menjadi tugas akhir. Itu untuk presentasi hasil magang 3 minggu setelah UAS. Di RPS sudah saya share di Firenda, monggo dicek termasuk materi, silakan di-download. Saya kira itu penjelasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.